Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran matematika kali ini dengan materi menentukan akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan pada kali ini, kita ingat perkalian suku 2 pada materi kelas 7, yaitu jika ada 2x ditambah 1 dikalikan x dikurangi 2, maka hasilnya adalah 2x dikalikan x ditambah dengan 2x dikalikan negatif 2 ditambah dengan 1 dikalikan x ditambah dengan 1 dikalikan negatif 2. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat, hasil dari ini, ditambah 2x kalikan negatif 2 adalah negatif 4x atau min 4x, 1 ditambah x adalah 1x, dan 1 dikalikan negatif 2 adalah negatif 2. Kemudian hasil akhirnya adalah 2x kuadrat min 4x ditambah 1x, ini karena sejenis, maka bisa kita sederhanakan menjadi min 3x. Utang 4 ditambah atau dibayar 1 menjadi utang 3 dikurangi 2. Nah, bentuk dari pertama ke bentuk terakhir itu dipelajari kelas 7. Yang bentuk terakhir ini bentuk persamaan kuadrat diubah menjadi pemfaktoran seperti bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua, A tambah B dikalikan A dikurangi B. Ini bilangan yang di depan ini sama, yang di belakang ini dengan yang di belakang sama. Maka kalau kita operasikan adalah A dikalikan A ditambah A dikalikan negatif B ditambah B dikalikan A ditambah B kalikan negatif B. Hasilnya adalah A kuadrat. Perkalian dari A kali A ditambah A kali negatif B sama dengan negatif AB atau min AB ditambah B kali A hasilnya adalah BA ditambah B kali negatif B hasilnya min B kuadrat. AB dengan BA itu adalah sejenis dan di sini min AB di sini ditambah BA, maka bisa disederhanakan min AB ditambah AB habis atau hasilnya 0. Maka hasil akhirnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Bentuk ini yang disebut dengan selisih 2 kuadrat. Jadi nanti kalau ada pengurangan A kuadrat dikurangi B kuadrat atau persamaan kuadrat yang berbentuk seperti ini, pengurangan dua bilangan, di mana yang depan bilangan kuadrat, belakang bilangan kuadrat, maka bisa difaktorkan menjadi A ditambah B dikali A kurangi B. Di mana A ini adalah akar dari bilangan yang di depan di sini, dan B-nya ini adalah akar dari pengurangnya. Ya. Kita lanjutkan untuk materi intinya, yaitu bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Yang A sama dengan 1 sudah kita pelajari kemarin. Contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini kalian lihat ya, A-nya adalah 2, ini A, 2. B-nya adalah negatif 3 dan C-nya adalah negatif 2. Maka bagaimana cara mencari penyelesaiannya? Kita dengan cara memfaktorkan, yaitu cara yang menurut saya sederhana dan mudah dipahami. Ini adalah dengan cara membuat perkalian suku 2 dibagi dengan bilangan yang ada A yang merupakan koefisien dari E kuadrat. Meskipun ada cara yang lain, jadi nanti kalian bisa mencari cara yang lain. Ini cara yang menurut saya paling sederhana, yaitu kalau di dalam persamaan kuadrat A-nya 2, maka kita langsung membuat perkalian suku 2, di mana yang di depan ini sukunya adalah 2x, di belakang suku pertama 2x, dan pembaginya 2. Jadi 2x, 2x, 2. Ini sesuai dengan A atau bilangan yang ada di depan E kuadrat. Seandainya nanti kalian ketemu bilangan di sini selain 2, maka nanti tinggal menggantikan sesuai dengan yang soal. Kemudian kita akan mencari bilangan yang ada di suku kedua dari masing-masing faktor. Ini kita isi berapa? Maka caranya adalah cari dua bilangan
Jika dikalikan hasilnya A kali C, di mana A-nya di sini 2, di sini C-nya min 2, maka A kali C 2 kali min 2, hasilnya min 4. Jadi cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 4, dan jika dijumlah hasilnya adalah B, di sini B min 3. Maka bagaimana mencarinya? Yaitu fokusnya di perkaliannya. Min 4 kita urai menjadi perkalian dua bilangan. Maka 2 dikali min 2 adalah min 4. Min 4 dikali 1 adalah min 4. Dan min 4 dan 1 ini negatifnya bisa di 4, bisa di 1, tergantung B-nya. Karena di sini B-nya min 3, maka kita pilih yang min 4 dan 1. Sehingga kalau kita uraikan, min 4 kali 1 min 4, min 4 ditambah 1, hasilnya min 3. Bilangan min 4 dan 1 kita masukkan ke dalam suku kedua ini. Kita masukkan sehingga menjadi 2x tambah negatif 4 dikali 2x ditambah 1 per 2. Nah, karena di sini ada 2x, ada min 4, di sini 2, maka bilangan ini bisa disederhanakan. Karena kalau yang dengan belakang, 2 ini bisa disederhanakan, satunya tidak bisa. Kita pilih yang bisa disederhanakan. Maka caranya menyederhanakan adalah 2 ini kita bagi dengan 2, yang negatif 4 juga kita bagi dengan 2. Maka hasilnya adalah ini. 2x bagi 2 adalah 1x. Negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Dan ini tinggal 1 karena 2 dibagi 2. Sehingga hasilnya menjadi 1x atau x ditambah min 2 atau langsung kita kurangi 2. Karena ditambah min sama dengan dikurangi. Dikalikan yang belakang tetap 2x tambah 1 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini, maka bentuk ini adalah seperti pemfaktoran yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Jika ada dua bilangan A dan satu bilangan lagi B, yaitu A dan B, dikalikan hasilnya 0, maka salah satu 0 atau dua-duanya 0. Jadi pemfaktorannya seperti kemarin. Lanjut. Sehingga menjadi X kurangi 2 sama dengan 0, seperti sebelah kiri ini, atau 2X tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan yang kiri. X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Ini negatif 2, kita bawa ke kanan supaya bisa disederhanakan. 0 tambah 2 sama dengan 2, maka hasilnya X sama dengan 2. Ini penyelesaiannya. Kita lanjut yang sebelah kiri. Persamaan 2x tambah 1 sama dengan 0, kita selesaikan. 2x sama dengan 0, positif 1 kita bawa ke kanan menjadi negatif 1. Maka 2x sama dengan 0 kurangi 1 min 1, maka x sama dengan min 1 per 2 atau min setengah. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan negatif setengah. Ini merupakan penyelesaian. Jadi kalau angka ini kamu gantikan ke x atau yang ini kamu gantikan x, maka bernilai benar. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat ditambah x dikurangi 10 sama dengan 0. Kita ambil atau kita tentukan dulu A-nya 3, ini B-nya 1, 1 adalah bilangan di depan x, tidak ada bilangannya berarti 1, dan C-nya adalah negatif 10. Nah, kita faktorkan seperti tadi, yaitu kita buat, karena ini A-nya 3, di depan kuadrat 3, kita buat perkalian suku 2. Ini 3x ditambah titik-titik, dikalikan 3x ditambah titik-titik, dibagi 3. Nah, kita cari bilangan untuk mengisi yang titik-titik ini dengan cara cari dua bilangan seperti tadi, yang jika dikalikan hasilnya adalah A kali C, di sini A-nya 3, C-nya negatif 10, maka sama dengan 3 kali negatif 10 sama dengan negatif 30. Kita urai, negatif 30 itu berapa saja yang kalau dijumlahkan hasilnya 1. Maka ini ada tabel, negatif 30 itu bisa 1 kali negatif 30, 2 kali negatif 15, 3 kali negatif 10, 5 kali negatif 6. Atau negatifnya dibalik. Lah, kita jumlah, kalau 1 tambah negatif 30, hasilnya negatif 29. Oh, salah. Maka yang paling betul mana? Kalau 5 kali ditambah negatif 6, hasilnya negatif 1. Padahal di sini hasilnya 1. Maka kita ganti yang lainnya yang di depan. Jadi, min 5 dikalikan 6, hasilnya min 30. Min 5 ditambah 6, hasilnya adalah 1.
Kita pilih bilangan yang dilingkari ini, kita masukkan ke dalam perkalian yang suku 2. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, 3x ditambah negatif 5 dikalikan 3x ditambah 6 dibagi 3. Sekali lagi perhatikan 3x ini 3x bagi 3 sesuai A. Nah, terus kita sederhanakan. Yang di depan kalau dibagi 3 bisa, tapi negatif 5 tidak bisa, maka tidak boleh. Harus dua-duanya bisa. Kita pilih yang belakang. Sehingga yang disederhanakan adalah ini. 3x dibagi 3 adalah 1x. 6 dibagi 3 adalah 2. 3 bagi 3, 1. Maka bentuknya menjadi 3x ditambah min 5. 3x ditambah min 5 itu sama dengan 3x kurangi 5. Dikalikan 3. Saya kalikan 1x ditambah 2, yaitu x tambah 2. 3-nya ini sudah tinggal 1, tidak usah ditulis. Sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini, maka pemfaktorannya seperti kemarin. Yaitu A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Yang depan sebagai A, yang belakang sebagai B. 3x kurangi 5 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Ini kita selesaikan. 3x dikurangi 5 sama dengan 0, 3x. Negatif 5 kita pindah ke kanan plus 5. Maka 3x, 0 tambah 5 adalah 5. Sehingga x adalah 5 per 3. Ini penyelesaian 1. Kemudian yang di sebelah kanan. X ditambah 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 dikurangi 2. Maka x sama dengan negatif 2. Penyelesaian yang kedua. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 3 dan negatif 2. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Yaitu bentuk selisih 2 kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita ingat bahwa jika ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka bisa difaktorkan A plus B dikali A min B. Tadi sudah kita ingatkan tadi pada pertemuan awal. Nah, contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 36X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Bentuk ini selalu bilangan depannya ini kuadrat, bilangan belakangnya kuadrat. Maksudnya 25 itu bilangan kuadrat, kuadratnya 5, 36 itu bilangan kuadrat, kuadratnya 6. Baru bisa diubah bentuk seperti atas. Ya, kita lanjut bagaimana cara merubahnya. 36x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0, maka 36x kuadrat kita ubah menjadi 6x kuadrat. 25 kita ubah menjadi 5 kuadrat. Sehingga bentuknya menjadi 6x kuadrat sebagai A kuadrat dan 5 kuadrat sebagai B kuadrat. Nah, kemudian kita lanjut. Kenapa diubah itu? Karena 6x kuadrat adalah 36x kuadrat dan 5 kuadrat sama dengan 25. Kalau sudah seperti ini, maka ini sebagai A, 5 sebagai B. Sehingga bentuknya menjadi 6x kurangi 5 kali 6x tambah 5. Nah, kalau tanda min dan plus ini bisa plusnya dulu atau minnya dulu tidak masalah. Kemudian kita lanjutkan. Seperti tadi 6x kurangi 5 sama dengan 0 atau 6x tambah 5 sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 6x adalah 0 min 5 dibawa ke kanan sama dengan menjadi 5 atau ruas kanan. Maka x-nya adalah 6x sama dengan 5, x sama dengan 5 dibagi 6 atau 5 per 6. Yang sebelah kanan, kita cari penyelesaiannya. 6x sama dengan 0, 5 ini dibawa ke kanan menjadi negatif. Maka 6x sama dengan 0 dikurangi 5. Maka berapa hasilnya? X-nya adalah min 5 per 6. Maka inilah penyelesaian dari persamaan kuadrat 36x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Kita lanjut untuk contoh yang kedua, itu penyelesaiannya. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 49x kuadrat kurangi 1 sama dengan 0. Maka caranya seperti tadi, 49 itu kuadratnya 7, sehingga 49 kita ganti 7x. Kenapa ini dikurung? Karena 7-nya ikut dikuadratkan. Kalau tidak diberi kurung, berarti yang kuadrat hanya X. Nah, apakah satu bilangan kuadrat? Kuadrat 1 adalah kuadrat dari 1 bilangan itu sendiri. Maka, hasilnya menjadi ini 7x sebagai A, satunya sebagai B, sehingga 7x ditambah 1 dikalikan 7x kurangi 1. Nah,
sebagai A, ini sebagai B, maka 7X ditambah 1 sama dengan 0, atau 7X kurangi 1 sama dengan 0. Kita selesaikan sendiri-sendiri. 7X sama dengan 0, 1 dibawa ke kanan menjadi min 1, sehingga 7X sama dengan negatif 1, maka X negatif 1 per 7. Sedangkan yang sebelah kanan, 7X dikurangi 1 sama dengan 0, ini negatif 1 pindah ruas menjadi plus, maka 7X sama dengan 1, 0 tambah 1, 1, sehingga X sama dengan 1 per 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 per 7 dan 1 per 7. Nah, yang perlu kalian ingat pada bentuk selisih 2 kuadrat bahwa selisih 2 kuadrat ini bisa kamu pakai rumus yang A plus B kali A min B jika bilangan yang dikurangi dan bilangan yang mengurangi merupakan bilangan kuadrat sempurna. Sampai di sini anak-anak, semoga kalian menjadi jelas dan selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.